Dimas, saya bercerita tentang ini Mas Dimas. Pengalaman ketika saya mulai bertugas di Jakarta, menghadapi tantangan di Jakarta. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa, tadi Mas Dimas bilang tentang bagaimana kalau krisis. Oke. Krisis itu adalah situasi di mana banyak hal tidak dalam kendali, lalu kita menyebutnya sebagai krisis. Nah, ketika kita bicara tentang kota sebelum sampai soal krisis, kota itu memiliki problematika. Jadi kalau saya boleh merumuskan, ini boleh saya pakai ya, Bapak? Biar di kampus kayak dosen gitu. Kira-kira apa masalah utama di Jakarta itu? Banjir, macet. Nih, kalau ditanya warga Jakarta, masalah nomor 1, percaya nggak kalau masalahnya ini? Nomor 1 apa? Biaya hidup. Nomor 2, apa kira-kira? Apa? Kesehatan. Nomor 3. Apa? Nomor 4. Apa? Ya, polusi memang masalah. Tapi ketika di ranking, teman-teman, orang Jakarta tuh nggak nganggap itu masalah. Yang katanya 19 juta akan ada ini. Anda itu kalau dengar akan ada 19,5 juta tuh mau ya amin gitu loh. Amin. Loh, Anda itu loh yang butuh pekerjaan. Iya loh. Jangan ditertawakan, itu ide bagus. Dah cukup, nanti rame terus ya. Teman-teman, sekarang ya Jakarta punya masalah polusi, betul. Jakarta punya masalah macet, ya. Jakarta punya masalah tentang banjir. Saya beri ilustrasi. Teman-teman di sini pernah merasakan kena banjir di Jakarta? Di mana? Waktu ke bandara. Ya. Jadi teman-teman, banjir itu ya memang problem, tapi lebih ramai di dalam media daripada dalam rumah tangga. Oke, kalau ditanya penduduk di Jakarta, ini isunya nih. Ini isu utama. Jadi apa langkahnya? Nih, biaya hidup yang sangat tinggi Jakarta itu pangan. Yang kedua, transportasi. Yang ketiga, perumahan. Itu 3 terbesar, habis itu dan lain-lain. 3 kebutuhan terbesar biaya itu. Biaya pangan, transportasi, dan perumahan. Nah sekarang, saya ini Mas Dimas, melihat ketimpangan di Jakarta nih. Udah lihat ketimpangannya? Terus ada isu ini. Kira-kira apa yang kita selesaikan? Kita mau menyelesaikan yang mana nih? Yang rame di media atau yang senyatanya menyelesaikan persoalan warga Jakarta? Waktunya nggak cukup, cuma 5 tahun, sumber dayanya ada. Dan persoalan yang apalagi kalau tentang air di Jakarta. Air di Jakarta itu agak beda dengan tempat lain. Air di Jakarta itu berhadapan 3 front bersamaan. Jadi posisi Jakarta ini kalau dibayangkan kira-kira seperti ini utara, ini laut, ini DKI, ini pegunungan. Air dari gunung masuk, air dari laut turun, air dari hujan masuk. 3 penjuru. Dari gunung masuk, dari laut masuk, dan hujan lokal. 3 wilayah. Perlu diselesaikan, akan pakai waktu. Yang sekarang urgen,
warga Jakarta itu di sini nih. Jadi kemudian minta penghapus boleh. Jadi kemudian kami fokuskan kemarin pada soal perumahan, transportasi, pangan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan. Yang soal, saya ingin mulai dari soal transportasi. Ini saya dorong transportasi. Kenapa? Kota modern, penduduknya menggunakan transportasi umum untuk kegiatan rutin. Betul nggak teman-teman? Di Jakarta itu sempat menjadi masalah. Karena warga Jakarta yang pakai kendaraan umum per hari itu hanya sekitar 300 sampai 350 ribu per hari dari jutaan orang yang melakukan mobilitas di Jakarta. Lalu kita membangun di sini yang namanya Jaklingko, nanti saya akan jelaskan. Kemudian pangan itu di Jakarta 98% dari kebutuhan pangan Jakarta itu diambilnya dari luar. Apa yang dibuat? Dibuat pengendalian suplai dari daerah sampai pasar induk di Keramat Jati. Kemudian dari pasar induk dibuatkan sistem, Anda bisa ambil di sini namanya Info Pangan Jakarta, yang kita membuat seluruh warga di Jakarta itu bisa tahu berapa harga di pasar induk. Tujuannya membuat pasar berfungsi secara simetris informasinya. Yang ketiga, perumahan. Perumahan di Jakarta, ini persoalannya persoalan struktural. Saya jelaskan perumahan di Jakarta kenapa struktural. Di masyarakatnya ada 3 kelompok. Masyarakat mampu, masyarakat yang miskin atau prasejahtera, dan yang di tengah. Masyarakat yang mampu itu kebutuhan perumahannya dilayani oleh perusahaan-perusahaan properti. Market properti itu melayani kelompok yang sudah mampu. Ini kelompok mampu nih. Lalu kelompok yang miskin itu dilayani lewat subsidi. Pertanyaannya, yang di tengah yang siapa yang melayani? Gak ada. Yang di tengah itu didiamkan. Efeknya apa? Yang di tengah pindah dari dalam kota Jakarta keluar. Itu keluar tuh, hanya menyaksikan migrasi. Lalu pemerintah bertahun-tahun bikin jalan tol keluar kota, memudahkan orang pergi dari Jakarta. Yang dikeluarkan siapa? Kelompok di tengah ini. Ini adalah penggeseran struktural di Jakarta. Karena market properti untuk yang makmur, yang miskin pakainya subsidi, yang di tengah nggak ada program apapun. Dan di tengah kegusur semuanya keluar. Teman-teman, ketika menyaksikan sebuah kota penduduknya geser-geser keluar, kalau Anda jadi pengelola kota, Anda harus berpikir, sudah adilkah kota ini sampai semua orang harus pergi dari kota ini? Kok bisa bertahun-tahun orang terusir keluar, kita diam aja gitu. Lalu kita menganggap, oh iya di luar harganya lebih murah. Apa yang terjadi? Tanah di Jakarta harganya mahal terus. Banyak sekali kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada yang di tengah dan ini bawah. Bahkan di Jakarta itu kalau mendirikan gedung dengan ketinggian di atas 6 sampai 8 lantai, itu tanahnya harus 5.000 meter, teman-teman. Waktu itu 5.000 meter. Siapa yang bisa beli 5.000 meter? Ayo siapa coba? Pak Dekan. Kita bisa Pak Dekan beli 5.000 meter di Jakarta. Nah, ini kita sedang mengatakan secara legal dan sopan. Besar hanya untuk yang raksasa, yang kecil silakan keluar. Kalau kita baca secara political economy, this is very bad, nggak adil sama sekali. Lalu PBB di Jakarta harganya naikin terus. Pernah satu ketika PBB Jakarta tuh naik sampai 500%. 500% ini kita bicara tentang perumahan nih. Kalau 500% artinya apa? Pengusiran sopan penduduk Jakarta. Pakainya PBB. Teman-teman, kalau saya ceritakan harga rumah, harga sewa PBB Jakarta ini, saya beri ilustrasi ya.
Pak Ali Sadikin, mantan gubernur Jakarta, rumahnya itu bayar PBB per tahun 180 juta. Oke. Banyak orang di Jakarta itu PBB-nya di atas 50 juta per tahun. Banyak sekali. Sekarang bayangkan, itu dulunya mereka bayar 10 juta, 30 juta, dinaikkan 500 juta. Naiknya itu tahun 2013, 2014. Siapa gubernur nanti bisa diteliti sendiri waktu itu. Oke. Tapi apa yang terjadi? Lonjakan yang luar biasa. Ini pengusiran sopan atas penduduk kita. Lalu apa langkah yang kita kerjakan? Nah, satu, siapkan program untuk yang di tengah sini. Disitulah kenapa kita menyiapkan program perumahan dengan DP 0 rupiah. Mereka itu adalah orang-orang yang mampu bayar bulanan, tapi tidak punya tabungan untuk bayar DP. Okay? Jadi DP-nya diambil alih oleh negara. Itu program yang begitu banyak dipersoalkan, akhirnya sekarang jalan. Dan sekarang banyak swasta menggunakan DP 0 rupiah di mana-mana. Betul nggak, teman-teman? Nih, untuk kelompok di tengah nih, supaya mereka hidup. Yang kedua, beban pajak. Pajak PBB ditahan, tidak menjadi PBB yang dinaikkan. Bahkan bagi penduduk yang memiliki jasa untuk negara dibebaskan dari PBB. Banyak sekali orang-orang berjasa terusir dari rumahnya. Masa keluarga pahlawan nasional terusir dari rumahnya hanya karena nggak bisa bayar PBB? Ironis betul, kakek neneknya berjuang untuk kemerdekaan Republik ini dan cucunya di rumah yang sama terusir dari tanah yang diperjuangkan oleh kakeknya. Tidak bisa dipertahankan, sekarang dinolkan, semua orang berjasa, nol pajak. Nah, jadi teman-teman sekalian, perumahan seperti itu. Kemudian yang terkait dengan kesehatan, pendidikan, kesehatan. Jaminan kesehatan di Jakarta pada saat kami bertugas itu 73% tercover BPJS. Ada 27% yang tidak tercover penduduk Jakarta. 27% itu kira-kira yang miskin atau yang makmur? Miskin. Bayarkan langsung, itu kita mengeluarkan langsung 1,4 triliun rupiah untuk 27% penduduk, sehingga Jakarta menjadi provinsi pertama yang 100% tercover asuransi untuk seluruh penduduk. Langsung. Dan siapa yang harus mengcover? Lurah. Lurah diberikan KPI, harus mencatat penduduknya yang tidak tercover lalu beri BPJS. Kalau tidak, maka tunjangan kinerjanya lurahnya dipotong. Jadi semua lurah itu aktif mencari orang yang belum terdaftar supaya dia tidak dipotong gajinya. Yang ketiga, soal pendidikan. Soal pendidikan, reformasi dalam sistem rekrutmen sekolah. Karena banyak sekali anak-anak yang dari keluarga miskin, prasejahtera, tidak bisa mendapatkan sekolah yang baik. Ini adalah kebijakan penerimaan siswa baru yang paling banyak diprotes oleh kelas menengah. Karena yang terbiasa mendapatkan sekolah bagus itu adalah kelas menengah ke atas, mendadak dibuat setara, siapa saja bisa terima. Lalu yang terakhir, lapangan pekerjaan. Yang lapangan pekerjaan yang dibuatkan adalah dengan menyusun yang disebut sebagai market inclusion. Membuat penduduk di Jakarta bisa tersambungkan dengan aktivitas digital. Semua aturan-aturan yang merumitkan diubah. Misalnya, kalau tinggal di zona yang bukan untuk usaha, maka tidak mungkin keluar izin usahanya. Secara prinsip nampaknya baik, tapi di dunia digital seperti sekarang, ibu-ibu yang mau bikin jasa catering dan dikirimkan hasil jualannya, dapat izin usaha nggak bisa. Kalau nggak dapat izin usaha, dia nggak bisa dapat kredit bank. Kalau nggak punya izin usaha, dia nggak bisa masuk marketplace. Karena itu kemudian aturan zoning diubah.